Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua hari ini mengalami sukacita dan lawatannya dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama, kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Sungguh besar kasih setiamu buat hidup kami Tuhan. Engkau rela mati buat menebus segala dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan, karena penebusan yang daripada-Mu membawa kami menjadi anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, layakkan hidup kami di hadapan-Mu, supaya benar-benar apa yang kami persembahkan untuk Tuhan benar-benar layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama seluruh umat-Mu bersorak-sorai mengagung-agungkan nama-Mu. Inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Sebagai ganti dosa
Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan. Karena kasih Tuhan yang besar buat kami. Kau yang menyucikan dan menebus seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau yang terbaik buat Tuhan. Pakailah hidup kami. Inilah hati kami. Inilah kerinduan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu Maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Katakan lebih lagi dengan segenap hatimu. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Dan pujilah nama-Mu Yesus. Engkaulah Raja di atas segala Raja. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya bahwa api Tuhan hari ini membakar seluruh umat Tuhan. Amin. Sehingga kita diberikan semangat dan kekuatan yang baru. Katakan kanan kirimu, api Kristus menyala dalam hidupku. Amin. Haleluya. Katakan api Kristus menyala dalam hidupku. Haleluya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang. Sekali lagi katakan, hai, dengarkanlah suara Nabi.
Roh Kudus. Hai hai api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Katakan, katakan pada dunia, katakan bahwa Yesus Raja, segala raja. Amin. Segala raja, semuanya katakan. Segala raja. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan disenangkan dengan setiap pujian dan pengagungan kita. Amin. Lebih lagi kita akan bergairah untuk bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita menjadi pendengar yang baik. Dan bukan itu saja, tapi biarlah firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita. Amin. Kita akan hidupi firman Tuhan dalam hidup kita, sebab kita akan menjadi orang-orang yang bertumbuh dan orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan,
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu dan terlebih kami melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah dengan penuh sukacita dan kita memasuki bulan yang baru, bulan Juni, di mana bulan ini dicanangkan sebagai bulan keluarga oleh Sinode Gereja Betel Indonesia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya sampai hari ini Tuhan terus melakukan perkara yang ajaib, dahsyat, besar di dalam kehidupan kita, keluarga kita masing-masing. Yang percaya katakan amin dan beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita menyaksikan, kita mengalami bagaimana Tuhan menolong setiap keluarga kita. Bagaimana sampai hari ini Tuhan tetap sertai kita, Tuhan terus lakukan perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita, keluarga kita khususnya, sehingga kalau hari ini kita boleh ada, percayalah bahwa semuanya adalah karena anugerah Tuhan semata. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita menyadari bahwa banyak tantangan yang dihadapi kita sebagai pribadi dan juga kita sebagai keluarga-keluarga Kristiani. Bahkan di masa-masa sekarang ini kita seakan-akan kita berlomba dengan banyak hal, dengan berbagai kejadian peristiwa yang kita saksikan, kita alami secara pribadi ataupun bersama dengan keluarga. Peristiwa-peristiwa itu yang seringkali bisa menggoyahkan iman kita. Seringkali mungkin bisa melemahkan kita sebagai keluarga Kristiani. 2 tahun yang lalu kita mengadakan retreat keluarga tangguh, ya, zaman belum ada COVID saudara. Nah sekarang kan di mana-mana ada kampung tangguh, artinya bahwa kampung itu mereka siap untuk bisa menghadapi terhadap peristiwa COVID ini. Nah keluarga tangguh kurang lebih juga seperti itu. Semangatnya kita waktu kita mengadakan retreat kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya, itu supaya masing-masing keluarga diberi bekal, diberi sebuah mandat begitu ya, amanat untuk dikerjakan bahwa kita ini adalah umat Tuhan yang dipersatukan dalam keluarga kita masing-masing, dalam komunitas di tempat ini, dan doa kami adalah saudara-saudara menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, keluarga-keluarga yang tangguh menghadapi situasi apapun. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita meyakini bahwa Allah punya rencana yang indah atas keluarga kita. Nah apa rencana Allah bagi keluarga kita saudara? Kita akan membaca dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-9. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Mari saya jemput saudaraku untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ke-9. Perikopnya berjudul Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rencana Allah bagi keluarga kita membaca dari Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9 ini, maka yang pertama rencana Allah bagi keluarga Kristiani adalah bahwa keluarga itu sebagai tempat kekuatan rohani. Perhatikan ayat yang keempat dan kelima. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rencana Allah atas keluarga kita adalah bahwa keluarga kita ini menjadi tempat kekuatan rohani. Hari-hari ini kita melihat bahwa ada pergeseran. Apa yang menyebabkan keluarga-keluarga itu kuat? Mungkin ada yang menjawab karena perekonomian. Karena fakta berbicara mengapa orang berselingkuh, salah satunya karena alasan ekonomi, saudara. Ketika orang ditanya apa yang menjadi kekuatan dalam sebuah hubungan, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah sebuah kekuatan hubungan itu ditentukan dari ada atau tidaknya rasa percaya. Kalau saya boleh katakan penyebab orang selingkuh bukan karena perekonomian, tapi berawal dimulai dari hilangnya kepercayaan kepada pasangannya. Mengapa perekonomian bisa menggoyahkan dan akhirnya terjadi perselingkuhan? Misal contohnya begitu saudara. Karena mungkin istri tidak lagi percaya bahwa suami bisa memenuhi kebutuhannya. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, dan rencana Allah bagi keluarga kita adalah bahwa keluarga kita menjadi tempat kekuatan rohani. Dan dari mana asal kekuatan rohani itu? Ayat 5 berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah inilah rencana Allah bagi keluarga kita saudara. Masing-masing anggota keluarga kita memiliki kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Dan ketika kita dengan sadar, dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka sesungguhnya di situ letak kekuatan rohani kita. Berapa banyak saudara lihat, saudara perhatikan, saudara mungkin alami sendiri. Bahkan ketika persoalan terasa begitu hebat terjadi di dalam hidup kita, ketika kita menetapkan hati kita memaksa diri kita perintahkan kepada jiwa kita untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan pada saat itu secara ajaib kekuatan rohani itu turun di dalam kehidupan kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita merasa tidak kuat, mari cek di dalam hidup kita. Apakah kita sedang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Kita sedang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Karena sebenarnya itulah kunci kekuatan rohani di dalam kehidupan kita. Maka itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, pribadi lepas pribadi di dalam keluarga, memutuskan, sadar bahwa saya harus mengasihi Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita. Dan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, kita ini menjadi orang-orang, menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Ketika masing-masing pribadi sadar hal itu saudara, maka saya percaya sehebat apapun goncangan dalam hidup kita, apapun ujian yang Tuhan izinkan kita hadapi, kita kuat sebab kasih kepada Tuhan ada di dalam hidup kita. Yang kedua saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa rencana Allah bagi keluarga? Ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rencana Allah bagi keluarga yang kedua yaitu sebagai tempat untuk kebenaran ilahi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh hanya berhenti mengajar kepada anak-anak kita, kepada diri kita sendiri untuk mengasihi Tuhan. Hanya mengasihi Tuhan begitu ya. Tidak berhenti sampai di situ, tetapi kita juga harus mau menerima segala perkataan, perintah Tuhan yang disampaikan di dalam kehidupan kita tentunya melalui firman-Nya. Itu sebabnya Ulangan 6 ayat 7 berkata begini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Mengajarkannya seperti sebuah pisau yang sedang diasah saudara. Kalau saudara di rumah punya pisau yang tidak lagi tajam, biasanya diasah begitu ya. Kalau diasah bolak-balik enggak tajam, pasti kita jengkel saudara. Kalau pisau ini tidak tajam, juga tidak akan banyak membantu kita di dalam kegiatan sehari-hari. Nah begitu juga kehidupan kita. Kalau kita tidak terus-menerus diajar berulang-ulang tentang perintah Tuhan, tentang kebenaran ilahi, maka kita menjadi pribadi yang tidak tajam, tanda kutip tidak bisa berfungsi dengan baik di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rencana Allah bagi keluarga kita adalah keluarga kita menjadi tempat untuk kebenaran ilahi. Artinya masing-masing anggota keluarga sadar bahwa Tuhan dengan penuh cinta Dia mengajar hidup kita melalui kebenaran firman-Nya, dan kita tidak hanya mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan dengan memuji menyembah Dia, dengan bersekutu, tetapi kita juga mau diajar oleh kebenaran firman-Nya. Nah yang berikutnya, apa rencana Allah bagi keluarga kita? Kita baca di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-4. Efesus pasal 6 ayat yang ke-4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Apa rencana Allah bagi keluarga kita? Yang ketiga yaitu keluarga adalah tempat untuk pembentukan karakter Kristiani. Nah ayat ini Efesus 6 ayat 4 bagian yang terakhir, tetapi didiklah anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembentukan karakter adalah sebuah proses mulai dari nol
0 bulan, 0 tahun seorang anak sampai dia menjadi dewasa. Dan secara sadar sebenarnya kita para orang tua, kita sedang membagikan hidup kita kepada anak-anak. Kita sedang mendidik mereka melalui perkataan kita, tindakan kita, perilaku kita sehari-hari dalam rangka untuk menyajikan sebuah contoh teladan kehidupan secara jasmani, kehidupan secara spiritual kepada anak-anak kita, untuk selanjutnya dia akan mengikuti jejak-jejak langkah kita, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pembentukan karakter ini sebuah proses yang berlangsung terus-menerus. Itu sebabnya tidak heran kalau seorang anak sampai dia dewasa, orang tua anggap dia seperti anak. Bukan karena orang tua tidak mau lepas dia sebagai anak, saudara. Tetapi sebenarnya secara alami Tuhan berikan kepada masing-masing orang tua sebuah tanggung jawab untuk mendidik anaknya, untuk boleh berperan di dalam pembentukan karakter anak-anaknya. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita para orang tua kita harus sadar apa yang sedang kita bagikan kepada anak-anak kita. Apa yang sedang kita tularkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai lebih banyak yang buruk kita tularkan kepada anak-anak kita daripada yang baik. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari orang tua kita miliki hikmat, miliki hati yang bijaksana. Setiap keputusan, setiap tindakan yang engkau ambil, perhitungkan dengan baik-baik, dengan cermat. Karena bisa jadi engkau suka melakukannya, tapi engkau tidak sadar engkau sedang meninggalkan jejak untuk anak-anakmu. Engkau suka melakukannya, tapi kalau hari ini engkau tidak menuai, kalau engkau suka lakukan dosa, engkau mungkin tidak tuai hari ini. Tapi kelak anak cucumu yang menuai, saudara. Karena memang Tuhan buat aturan seperti itu, saudara. Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, keluarga adalah tempat untuk karakter Kristiani. Di dalam mendidik anak-anak, kita mengajar, menasihati mereka. Bahkan Amsal 13 kita buka ya. Amsal 13 ayatnya yang ke-24. Amsal 13 ayat 24 berkata begini. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mendidik anak-anak kadangkala juga berarti kita harus menghajar mereka pada waktunya. Mengasihi anak-anak bisa juga berarti kita menghajar mereka. Satu kali saya dengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan, dia menyampaikan bagaimana dia mendidik anaknya, yaitu ketika dalam kondisi adem ayem, saudara ya, tidak dalam keadaan emosi, dia sampaikan kepada anaknya. Kalau kamu berbuat salah, papa akan menghajar kamu. Dengan cara, nah caranya bagaimana saudara? Dia pukul bagian yang paling banyak dagingnya ya, di pantat, maaf bicara ya, di pantat dia pukul. Dia sampaikan itu kepada anaknya. Papa akan pukul kamu di bagian pantat. Anaknya setuju dan ini jadi kesepakatan. Salaman mereka saudara ya. Deal. Lalu kemudian anak ini berbuat salah.
Anak ini berbuat salah, lalu papanya panggil dia. Apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini, dia panggil anaknya, jadi tidak memarahi anaknya di depan orang lain, di depan, bahkan di depan mamanya. Tidak dilakukannya hal itu, saudara. Mereka berdua masuk kamar, lalu kemudian papanya berkata, dengan sangat menyesal, papa harus menghajar kamu karena kamu sudah berbuat salah. Kamu tahu apa yang kamu lakukan tadi salah? Iya, Pak. Lalu kemudian dibuka bajunya, anak ini ditengkurapkan di pangkuan papanya. Dia pukul pantat anak ini dengan tangannya langsung, saudara. Ya, dia pukul dengan tangannya langsung, dengan sekeras-kerasnya. Pak, pak, pak. Sakit? Sakit, saudara. Setelah dipukul, kemudian anak ini berdiri, papanya angkat tangannya. Kamu lihat, nak, kamu merasa sakit? Iya, Pak. Nangis tentu, saudara ya. Kamu merasa sakit? Iya, Pak. Kamu lihat, papa juga sakit. Ketika kamu berbuat salah, papa harus menghajar kamu. Kamu sakit, papa juga sakit. Papa menghajar kamu karena papa mengasihi kamu. Jangan lakukan lagi ya, nak. Kemudian dipeluk, saudara. Nangis anak ini. Saya dengar ini, saya nangis juga, saudara. Dulu waktu saya anak-anak masih kecil, saya pikir siapa tidak menggunakan tongkat, jadi kita pakai alat yang lain supaya ini anak tidak trauma gitu ya dengan tangan kita. Tapi apa yang di-sharingkan oleh hamba Tuhan ini membuka pikiran saya begitu ya. Ketika anak berbuat salah, sebenarnya orang tua juga sedih, betul saudara ya. Begitu juga kehidupan kita. Ketika kita ini berbuat dosa, Tuhan pun juga sedih. Ketika kita berbuat dosa, dia dengan penuh kesedihan tapi dia harus hajar kita. Sebenarnya maksudnya supaya kamu jangan berbuat dosa lagi, nak. Aku mengasihi engkau. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa di keluarga lah Tuhan juga mau bentuk karakter seperti itu. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, dia menghajar pada waktunya. Amsal 29. Kita buka ya, Amsal 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Ayat 17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengasihi seorang anak tidak berarti kita tidak pernah mendidiknya. Mengasihi seorang anak berarti kita sadar bahwa kita ini diberi tanggung jawab, mandat dari Yang Maha Kuasa untuk kita boleh menjadi pembentuk-pembentuk karakternya. Nah, salah satunya yaitu dengan mendidik anak-anak ini di dalam ajaran dan nasihat firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan izinkan itu terjadi di dalam keluarga kita. Jadilah bijaksana, jadilah penuh hikmat supaya saudara tepat dipakai oleh Tuhan memunculkan karakter-karakter ilahi di dalam generasimu, keturunanmu, dan engkau disebut orang yang berbahagia. Amin. Yang terakhir saudara, apa rencana Allah bagi keluarga? Keluarga adalah pusat persekutuan yang kreatif. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mendengar kata persekutuan, apalagi kalau itu terdiri dari orang-orang Kristen, maka apa yang membuat berbeda?
karena ada semangat kekeluargaan di dalamnya. Yaitu apa? Apa sih yang ada di dalam sebuah keluarga? Keluarga itu ada kasih, keluarga itu ada penerimaan, keluarga itu ada pengampunan. Dan rencana Allah bagi keluarga kita adalah menjadi pusat persekutuan yang kreatif. Ketika keluarga kita dipenuhi dengan kasih, ketika keluarga kita dipenuhi dengan saling menerima satu dengan yang lain dan saling memberi pengampunan dengan tulus, dengan sukarela. Nah, sebenarnya disitulah akan muncul orang-orang yang luar biasa, saudara. Karena banyak kali, seringkali terjadi anak-anak yang bermasalah karena mereka tidak diterima apa adanya. Karena mereka tidak dicintai seperti seharusnya. Karena mereka tidak pernah dimaafkan kesalahannya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah rencana Allah bagi keluarga kita. Apakah kita sedang berjalan di dalamnya? Dan mari kita terus minta pertolongan dari Roh Kudus. Supaya keluarga-keluarga kita menjadi keluarga-keluarga pusat, menjadi tempat bagaimana anggota keluarga itu ditempa menjadi orang-orang yang kuat rohaninya. Karena memiliki kasih kepada Tuhan. Keluarga kita menjadi tempat di mana kebenaran ilahi itu ditegakkan. Keluarga kita menjadi sebuah tempat yang dengan penuh sukacitanya karakter Kristiani itu muncul di dalam masing-masing anggota keluarga kita. Dan setiap anggota-anggota keluarga kita adalah orang-orang yang kreatif, yang membawa semangat kasih Kristus, yang membawa hati yang penuh pengampunan keluar. Karena dunia sedang membutuhkan itu, saudara. Mengasihi, menerima, dan mengampuni. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu hari ini yang mengingatkan setiap kami bahwa Tuhan mencintai kami. Tuhan memilih keluarga-keluarga kami untuk menjadi tempat di mana kami melatih kekuatan rohani kami. Tempat di mana kebenaran ilahi itu ditegakkan. Dan tempat di mana kami dibentuk karakter Kristiani kami. Dan karakter Kristus itu muncul di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami menjadi orang-orang yang kreatif, menjadi orang-orang yang membawa kasih Kristus dimanapun kami berada. Kami menjadi orang-orang yang mudah mengampuni, mudah menerima satu dengan yang lain tanpa melihat latar belakang, karena kami percaya bahwa satu jiwa berharga di mata Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau berkati setiap keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang menyenangkan hati Tuhan, keluarga-keluarga yang tangguh menghadapi segala persoalan apapun, sebab Kristus ada di dalam rumah tangga kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu hari ini, dan biarlah firman-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Dan melalui sakramen ini kita meyakini bahwa kita adalah satu kesatuan anggota tubuh Kristus. Kita meyakini bahwa
Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita dan menjadikan saya dan saudara hidup di dalam sebuah kehidupan yang baru, yaitu hidup yang mau dipimpin oleh Kristus. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, dan saudara bisa menggunakan roti dan anggur dari gereja, ataupun kalau di rumah ada roti tawar yang sudah dipecah-pecah, saudara bisa pakai itu. Minuman dalam gelas kecil-kecil, saudara bisa pergunakan itu. Kita meyakini bahkan secara virtual pun, secara online, kita meyakini bahwa kita adalah satu kesatuan anggota tubuh Kristus dan Kristus hadir di tengah-tengah ibadah online ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kami mendapatkan kehidupan yang baru. Kami menjadi anak-anak kepunyaan-Mu. Kami menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan kami menjadi umat pilihan Allah yang Tuhan mau atas hidup kami, supaya karakter Kristus itu muncul. Dan kami bersyukur buat setiap anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Dan tiba saatnya kami bersama-sama akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus ini. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami di rumah mereka masing-masing, kami akan ambil bagian di dalam sakramen ini, dan kiranya Tuhan, Engkau memberkati apa yang kami lakukan bersama-sama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mengikuti sakramen perjamuan kudus dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat roti di tangan kananmu. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan roti di dalam nama Tuhan. Mari angkat anggur dengan tangan kanan ke atas. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan, mari kita minum di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih dan kesetiaan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Tubuh dan darah-Mu telah tercurah untuk menebus hidup kami,
dan kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Kami berdoa Tuhan buat setiap keluarga demi keluarga di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau yang bertahta atas hidup rumah tangga kami. Engkau yang berdaulat sepenuhnya di dalam setiap keluarga kami. Kami sungguh rindu Tuhan, seperti Tuhan sudah memanggil kami, Tuhan menyucikan kehidupan kami, maka demikian juga Tuhan pakai keluarga kami, supaya keluarga kami menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Pakai setiap anggota keluarga kami, supaya setiap anggota keluarga kami Tuhan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, dan masing-masing dengan sepenuh hati, dengan sadar diri, tunduk, taat sepenuhnya kepada Engkau. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan terus perhatikan kehidupan kami. Tuhan terus pimpin langkah kami. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terima kasih, karena sampai hari ini Tuhan terus sertai bangsa ini. Dan kami boleh diberikan kemampuan, kekuatan untuk sedikit demi sedikit kami mulai bangkit di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami begitu merasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya penyertaan Tuhan juga ada atas negeri kami Indonesia. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kalau sampai hari ini kami belum beribadah, bertemu secara fisik, kami percaya Tuhan, sekalipun kami tidak berjumpa secara fisik, tapi Tuhan Kau terus berikan kepada kami hati yang dipenuhi kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Engkau. Kami berdoa secara khusus buat anak-anak kami ya Tuhan, yang sudah mulai bertemu, bertatap muka di dalam pembelajarannya, di dalam sekolahnya. Berikan perlindungan untuk anak-anak kami, supaya mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik, dan dihindarkan dari segala macam mara bahaya, sakit penyakit yang mungkin mengintainya. Dan kami akan melihat anak-anak kami bertumbuh dengan baik, sehat, kuat, baik secara jasmani maupun rohaninya. Kami berdoa untuk setiap pasangan suami istri, Tuhan berikan kesatuan hati untuk boleh membina rumah tangganya di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu buat saudara-saudara kami yang mungkin hari ini terbaring sakit. Kami percaya bahwa pertolongan kami dari Tuhan, kesembuhan itu Tuhan sudah berikan. Dan kami akan melihat bagaimana bilur-bilur-Mu Tuhan itu yang menyembuhkan kehidupan kami. Kami menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami masalah, baik masalah perekonomian, masalah sosial, rumah tangga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini bersama-sama dengan penuh sukacita. Dan kami menantikan berkat yang dari Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkat tanganmu bersama-sama. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cintanya yang nyata di dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan kuat kuasa Roh Kudus yang terus menerus menyertai-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan jemput kita kali yang kedua. Biarlah kuasa Kristus dinyatakan di dalam dan melalui kehidupan-Mu.
Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari terima berkat ini bersama-sama. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.